Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 PKM yang beranggotakan saya, Fazar Malik Ibrahim. Saya Agnes Febriani. Saya Lia Maulinda. Dan saya Dela Novianti. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang kompetensi mengajar Widya Iswara. Kami akan membahas materi tentang yang pertama, pengertian kompetensi, lalu pengertian Widya Iswara, tugas pokok Widya Iswara, kompetensi Widya Iswara, lalu keterampilan lain penunjang kompetensi Widya Iswara, dan kompetensi pengelolaan pembelajaran Widya Iswara. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian kompetensi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 1 bahwa kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan ataupun keahlian yang harus dimiliki seseorang, pekerja dan telah memenuhi syarat dan standar sesuai dengan bidang profesi yang digelutinya. Kompetensi ini perlu dimiliki atau dipersyaratkan dalam setiap profesi yang ada, guna menjamin terlaksananya pekerjaan sesuai dengan standar serta tujuan profesi tersebut. Selanjutnya ada pengertian Widya Iswara. Secara harfiah, Widya Iswara terdiri dari kata widya yang berarti baik dan iswara yang berarti suara, sehingga bermakna suara yang baik. Atau dengan kata lain, Widya Iswara adalah pembawa suasana kebenaran, menyuarakan integritas dalam berbagai aktivitasnya. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2009 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2, Widya Iswara merupakan sebuah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mendidik, mengajar, dan atau melatih pegawai negeri sipil pada lembaga diklat pemerintah. Pada peraturan terbaru, yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2014 tentang jabatan fungsional Widya Iswara dan angka kreditnya, dikatakan bahwa Widya Iswara merupakan pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk mendidik, mengajar, dan atau melatih pegawai negeri sipil yang biasa disingkat dengan Diklatih PNS, dan melakukan evaluasi dan pengembangan diklat pada lembaga diklat pemerintah. Lalu, berdasarkan pengertian Widya Iswara yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Widya Iswara merupakan seorang pegawai negeri sipil atau PNS yang memiliki jabatan fungsional untuk mendidik dan melatih pegawai negeri sipil atau PNS lain pada kegiatan diklat, melakukan evaluasi dan pengembangan program diklat di lembaga pemerintahan, serta melaksanakan pengembangan profesi bagi dirinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tugas pokok dari Widya Iswara dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2009 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 tentang ketentuan umum. Widya Iswara adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mendidik, mengajar, dan atau melatih pegawai negeri sipil pada lembaga diklat pemerintah. Dengan demikian, tugas dari Widya Iswara itu sendiri adalah mendidik, mengajar, dan atau melatih pegawai negeri sipil pada lembaga diklat pemerintah. Secara lebih rinci, tugas dan tanggung jawab dari Widya Iswara adalah menyusun analisis kebutuhan diklat, menyusun kurikulum, menyusun bahan pembelajaran, menyusun tes hasil belajar diklat yang telah diselenggarakan, melaksanakan diklat, dan melaksanakan evaluasi program diklat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kompetensi Widya Iswara. Menurut Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Pasal 1 Tahun 2008, standar kompetensi Widya Iswara adalah
kemampuan minimal yang secara umum dimiliki oleh seorang widyaiswara dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya untuk mendidik, mengajar, dan atau melatih PNS. Selanjutnya terdapat 4 kompetensi mengajar yang harus dimiliki oleh seorang widyaswara berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2008. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada kompetensi pengelolaan pembelajaran, yaitu kemampuan yang harus dimiliki seorang widyaswara dalam merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Kompetensi pengelolaan pembelajaran yang dimaksud meliputi kemampuan membuat garis-garis besar program pembelajaran, menyusun bahan ajar, menerapkan pembelajaran dewasa, melakukan komunikasi yang efektif dengan peserta, memotivasi semangat belajar peserta, dan mengevaluasi pembelajaran. Yang kedua ada kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan yang harus dimiliki widyaswara mengenai tingkah laku dalam melaksanakan tugas jabatannya yang dapat diamati dan dijadikan teladan bagi peserta diklat. Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud yaitu kemampuan menampilkan pribadi yang dapat diteladani dan melaksanakan kode etik dan menunjukkan etos kerja sebagai widyaswara yang profesional. Yang ketiga ada kompetensi sosial, yaitu kemampuan yang harus dimiliki widyaswara dalam melakukan hubungan dengan lingkungan kerjanya. Kompetensi sosial yang dimaksud yaitu membina hubungan dan kerjasama dengan sesama widyaswara dan menjalin hubungan dengan penyelenggara atau pengelola lembaga diklat. Yang keempat ada kompetensi substantif, yaitu kemampuan yang harus dimiliki widyaswara di bidang keilmuan dan keterampilan dalam mata diklat yang diajarkan. Kompetensi yang dimaksud yaitu menguasai keilmuan dan keterampilan mempraktekkan sesuai dengan materi diklat yang diajarkan dan menulis karya tulis ilmiah yang terkait dengan lingkup kediklatan atau pengembangan spesialisasinya. Selain itu, menurut Raka tahun 1992, dalam proses pembelajaran, widyaswara memerlukan keterampilan meliputi 4 kompetensi pokok. Yang pertama, mengembangkan sikap positif dalam proses pembelajaran. Kedua, bersikap luas dan terbuka dalam kegiatan pembelajaran. Ketiga, serius dan antusias dalam kegiatan pembelajaran ditujukan melalui mimik, intonasi, bahasa tubuh, pengguna media, dan alat bantu belajar, serta memotivasi minat peserta untuk mengikuti pembelajaran mulai dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Yang keempat, mengelola interaksi dalam proses pembelajaran melalui mengembangkan hubungan yang sehat dan kondusif selama proses pembelajaran, membimbing agar interaksi sesama peserta dan widyaswara dapat dipertahankan, dan mengambil tindakan secara cepat dan tepat terhadap gangguan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, keterampilan lain penunjang kompetensi widyaswara. Berdasarkan pendapat Andre dalam Kokom Komala tahun 2015 yang menyatakan bahwa sumber daya manusia dikatakan berkualitas di era modern ini apabila memiliki 6 keterampilan, yaitu speaking skill, thinking skill, interpersonal skill, network skill, growth, dan disiplin. Mengadopsi pendapat pakar tersebut, keterampilan tersebut dapat pula diaplikasikan ke dalam profesi widyaswara. Adapun keterampilan tersebut, yang pertama speaking skill. Sebagai pengajar, setiap widyaswara diharapkan memiliki keterampilan berbicara, bagaimana mengungkapkan gagasan dan pendapat dengan baik, serta memberikan pengarahan dengan baik. Yang kedua ada thinking skill, yaitu kemampuan untuk mendayagunakan otak dengan optimal. Ketiga ada interpersonal skill, yaitu keterampilan menjaga hubungan antar pribadi. Yang keempat ada networking skill, yaitu keterampilan mengembangkan, membangun jaringan atau meluaskan hubungan kerja. Yang kelima ada growth, yaitu keterampilan mengembangkan diri. Dan keenam disiplin, yaitu ketaatan dan kepatuhan serta kerelaan dalam menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dela. Kompetensi pengelolaan pembelajaran widyaiswara. Kompetensi pengelolaan pembelajaran yaitu suatu kemampuan yang harus dimiliki widyaiswara dalam merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang meliputi kemampuan yang pertama membuat GBPP atau Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat atau yang disingkat RBPMD dan SAP atau Rencana Pembelajaran. Yang kedua, menyusun bahan ajar. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran orang dewasa.
Yang keempat, melakukan komunikasi yang efektif dengan peserta. Dan yang terakhir, mengevaluasi pembelajaran. Widya Iswara dituntut untuk menguasai kompetensi pengelolaan pembelajaran. Hal ini ditandai dengan seorang widya iswara itu harus menguasai teknik mengajar yang efektif. Efektif di sini mengacu pada prinsip komunikasi, yaitu pesan yang dikirimkan harus sama dengan pesan yang diterima. Lalu, widya iswara juga harus menguasai teknik pengajaran yang interaktif. Nah, interaktif itu berarti teknik pengajaran yang menarik, yang melibatkan seluruh peserta, serta pembelajarannya ini berpusat pada siswa. Dari dua kompetensi tersebut, kemudian disusun suatu indikator kompetensi mengajar widya iswara. Nah, ada 4 indikator yang harus dipenuhi seorang widya iswara yang memiliki kompetensi mengajar menguasai metode pengajaran efektif. Yaitu antara lain, yang pertama, materi yang disampaikan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, penggunaan bahasa yang mudah dimengerti peserta. Yang ketiga, peserta itu harus memahami materi yang disampaikan. Dan yang terakhir, peserta mampu menyelesaikan tugas yang diberikan. Ada 5 indikator yang harus dipenuhi seorang widya iswara yang memiliki kompetensi menguasai teknik pengajaran yang interaktif, yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, widya iswara memakai metode pembelajaran yang bervariasi. Yang kedua, peserta aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, pemakaian media pembelajaran yang menarik. Yang keempat, pemakaian ice breaking yang efektif. Dan yang terakhir, menguasai teknik komunikasi yang menarik. Sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai kompetensi mengajar widya iswara. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.